Oke guys, hari ini kita akan belajar bab pertama di kelas 11 ya. Jadi bab pertama itu judulnya adalah dinamika rotasi. Nah, bab ini babnya agak panjang. Sebenarnya judulnya adalah dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, karena panjang, jadi bab ini akan dibagi-bagi. Yang pertama ini adalah dinamika rotasi. Dinamika rotasi ini juga akan saya bagi-bagi menjadi beberapa. Oke, kita mulai ya. Dinamika rotasi apa sih dinamika rotasi? Jadi kalau dari katanya, dinamika itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gaya dan torsi dan efeknya pada gerak. Jadi dia cabang ilmu yang memikirkan kalau sebuah benda dikasih gaya, ini geraknya jadi seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau rotasi itu adalah perputaran sebuah benda pada suatu sumbu yang tetap seperti bumi, ya. Nah, jadi dinamika rotasi itu dalam bab ini kita akan mempelajari efek yang diberikan oleh suatu gaya terhadap benda sehingga benda tersebut dapat berotasi. Nah, sebelum kita masuk ke rotasinya, ada beberapa hal yang harus kita ingat nih. Yang pertama adalah tentang gerak melingkar yang pernah di kelas 10. Kenapa harus ingetin ini? Karena rotasi dengan gerak melingkar itu mirip. Jadi besaran-besaran yang dipakainya pun sama. Nah, jadi kita ingat-ingat dulu. Dulu kalau misalnya kita punya nih sebuah lintasan lingkaran, lalu ada sebuah benda dari posisi A, ini posisi A, dengan jari-jari R berpindah menuju posisi B. Dalam dia berpindah itu ada beberapa besaran yang berubah. Nah, yang pertama itu adalah sudut theta. Dia menempuh sudut tertentu. Nah, selain itu saat dia bergerak tentunya dia punya kecepatan. Nah, selain kecepatan untuk gerak melingkar, jangan lupa bahwa dia juga punya yang khas, yaitu ada dua percepatan. Yang pertama adalah percepatan tangensial. Yang kedua adalah percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini selalu menuju ke pusat. Dan satu lagi sifatnya, antara percepatan tangensial dan sentripetal dia harus siku-siku. Dia harus siku-siku, seperti itu. Ya. Nah, theta itu adalah sudut, satuannya harus radian. R itu jari-jari dalam meter. A itu percepatan tangensial, satuannya meter per second kuadrat. ASP itu percepatan sentripetal, meter per second kuadrat. V itu kecepatan linear dan omega itu kecepatan sudut. Nah, kalian jangan lupa juga di sini mereka punya hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut. Hubungannya adalah kecepatan linear itu sama dengan kecepatan sudut kita kali dengan jari-jari. Ya. Nah, kita lanjut. Oke, kita masuk ke torsi. Jadi apa itu torsi? Jadi katanya kalau sebuah benda dapat bergerak berotasi disebabkan oleh momen gaya atau torsi. Jadi torsi itu seperti gaya yang membuat benda itu bergeraknya rotasi gitu. Kalau gaya kan biasa dia bendanya bergeraknya linear gitu ya. Nah, torsi ini lambangnya itu tau, ini T yang ada buntutnya. Ini dibacanya bukan T tapi dibacanya tau ya. Nah, torsi ini kalau didefinisikan adalah hasil kali gaya dengan lengan momennya. Ya, jadi kalau formulasinya gampang, tau itu F kali L gitu ya. Satuannya kalau F itu Newton, lengan momennya itu L itu meter. Jadi torsi satuannya Newton kali meter. Tapi kalian harus hati-hati di sini. Nah, lengan momen ini ada syarat. Lengan momen ini dia adalah jarak tegak lurus antara sumbu rotasi dengan garis gaya. Nah, maksudnya kayak apa? Contoh, kalau saya punya batang, terus saya punya poros rotasi di A di sini. Nah, di sini saya punya gaya nih, gaya F misalnya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya berapa sih torsi yang disebabkan F terhadap batang, kamu harus cari lengan momen. Lengan momennya mana? Nah, lengan momennya yang ini. Kenapa? Karena dia siku-siku. Nah, tapi apakah semuanya kayak gini? Semuanya belum tentu gayanya itu selalu tegak lurus. Gimana kalau nggak tegak lurus? Nah, contoh. Kita punya batang, porosnya tetap nih di A sini, tapi dia miring begini. Nah, bersudut theta. Nah, terus caranya gimana? Caranya tetap kamu harus cari jarak tegak lurusnya. Caranya yang pertama adalah kamu bisa panjangkan gayanya. Nah, kamu panjangin gini, terus ambillah dari pusat rotasi ini yang siku-siku terhadap garis gaya. Nah, ini kan siku-siku. Nah, berarti ini L-nya.
Wah, kalau gitu susah ya, susah. Cuma ada cara lain. Cara lain adalah kalau kita punya gayanya itu miring begitu ya, bersudut. Nih, kayak yang tadi. Ini bersudut theta, gaya F. Nah, gaya F-nya kita bikin aja, kita urai ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kenapa? Biar nantinya ada yang tegak lurus ya. Nah, kalau kita urai, berarti kan ke sini kamu dapat Fx, ke bawah dapat Fy. Gitu ya. Nah, berarti kalau udah kamu urai, torsi yang kayak begini, torsinya kamu akan punya torsi dari Fx dan torsi dari Fy. Nah, torsi dari Fy mana L-nya? Nah, kelihatan kan? Ini tegak lurus, berarti ini L untuk Fy. Jadi tinggal Fy kamu kali L Fy. Nah, terus kalau yang X gimana? Nah, lihat yang X itu nilainya 0. Kenapa bisa 0? Coba kamu panjangin lengan garis gaya si Fx ini. Kalau dipanjangin dia akan kena poros, artinya dia nggak punya lengan. Nah, jadi kalian harus ingat-ingat bab vektor yang dulu, yang cara penguraian. Tapi ada cara satu lagi nih, lebih gampang, tapi ada syaratnya. Jadi kalau misalnya kita punya poros A, ada benda, ini sudutnya theta. Nah, kita boleh pakai rumus torsi, itu sama dengan F kali R sin theta. Ini boleh dipakai. Ups, boleh dipakai. Tapi ada syaratnya. Ini dipakai kalau tetanya itu bagus, dan theta ini adalah jarak sudut antara F dan R. Jadi kalau misalnya seperti ini, nah sudut yang dipakai ini yang theta 2. Nah, ini L-nya. Sorry, bukan R ya, tapi ini L, kesleo. Nah, ini L, FL, ini L-nya, ini F-nya. Nah, jadi nanti kalau kayak gitu torsi tinggal FL, nah tapi sinnya sin theta 2 karena sudutnya harus yang mengapit antara F dan L, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, masih tentang torsi. Torsi itu tau sama dengan F kali L. Nah, kita tahu kan kalau misalnya gaya itu besaran apa? Dia itu adalah besaran vektor. Karena gaya besaran vektor, maka torsi juga besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Artinya torsi itu selain memiliki besar juga memiliki arah. Arahnya gimana? Kan ini bukan lurus, ini berotasi. Nah, ini ada dua. Acuannya adalah jarum jam. Nah, kalau dia searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam, nah torsinya negatif. Nah, jadi kalau misalnya kita jarum jam gitu ya, ini jam 12, ini jam 6, ini 9, ini 3, searah jarum jam itu muternya ke sini. Ya, tapi kalau muternya ke sana itu ini torsi positif, ini torsi negatif. Begitu. Nah, kita janjian dulu nih. Kalau searah jarum jam positif berlawan arah jarum jam negatif. Kalau kebalik boleh nggak? Boleh, nggak masalah, tapi harus perjanjian tandanya diingat gitu aja. Nah, terus gimana contoh-contoh soalnya? Nah, kita kerjain ya. Saya kasih contoh satu. Oke, contoh soal torsi. Hitunglah resultan torsi yang bekerja pada batang di bawah ini dengan titik C sebagai poros. Nah, kita lihat gambarnya kayak gini. Nah, oke, kalau misalnya kita lihat simpelnya total torsi berarti kan jumlah torsi. Kita lihat dulu kita punya berapa torsi. Gayanya ada 3, berarti kita punya torsi dari F1, punya torsi dari F2, lalu punya torsi dari F3. Nah, terus yang F1 gimana? Oh, itu sudutnya bagus. Berarti boleh dong kita langsung pakai rumus cepet yang tadi ya. Berarti F1 dikali L1 sin theta. Sudutnya udah ngapit, udah. Berarti F1-nya 10. Jaraknya ini poros, ini porosnya C nih, porosnya C. Nah, berarti jaraknya 30 cm, tapi ingat harus meter, berarti 0,3 sin 30 derajat. Jadi kalau kita hitung ini adalah 1,5 Newton meter. Sekarang kita lihat torsi F2. Torsi F2, oh udah siku-siku, berarti kita tinggal pakai F2 kali L2. L2-nya yang mana? Yang siku-siku terhadap poros, yang ini kan? Ini L2. Jadi tinggal masukin 10 cm 0,1. Oh, 1 Newton. Ada yang kelupaan nggak kita dari tadi? Ada, kita lupa arahnya. Nah, kita balik lagi nih ke F1.
F1 arah torsinya gimana? Lihat porosnya. Nah, jadi cara lihat arah dari gaya, kamu lihat dia muter ke arah torsi dengan sudut terdekat. Berarti kan kalau dia ke sini nih, sudut terdekatnya dari sini ke sini, berarti dia searah jarum jam. Berarti torsi F1 itu positif. Tapi kalau torsi F2, coba lihat, dia mau ke sini, dia harus muter ke sini. Nah, berarti dia berlawanan arah jaruman. Berarti ini harus dikasih minus. Jangan lupa dikasih minus. Nah, ini jadi minus. Sekarang torsi F3. Nah, oh udah siku-siku juga. Mana L3-nya? Ini L3-nya. Karena dia tegak lurus. Jadi F3 kali L3. Nah, sebelum kelupaan, lihat lagi. Dia clockwise atau counterclockwise. Jadi, kalau dia mau ke poros, muternya kemana jarak terdekat? Jarak terdekat muternya ke sini. Berarti dia counter clockwise. Jadi di sini harus minus. Jadi kita masukin minus 10 dikali 0,1. Jadi adalah minus 1 Newton. Terus gimana totalnya? Ya udah tambahin aja. Jadi sigma torsi itu 1,5. Sorry, ini Newton meter ya. 1,5 dikurangin 1 dikurangin 1. Artinya ini adalah total torsinya minus 0,5 Newton meter, atau kita bilang total torsi adalah 0,5 Newton meter berlawanan arah jarum jam. Nah, kayak gitu. Gampang ya. Jadi rumus cepat hanya bisa dipakai kalau sudutnya bagus. Kalau sudutnya jelek, kamu harus urai. Terus cari yang jarak siku-sikunya. Nah, penjelasan part pertama sampai sini. Nanti saya akan beri tugas-tugasnya ya di sekolah. Thank you for watching.